Kita segera mulai untuk pertemuan minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 kali ini tanggal 24 ya, bukan 23, 24 November 2021. Nah, di sini kan ada sinyal input ya di slide ini, bisa dilihat. Di sini disebut sebagai inputnya sinusoidal, padahal bentuknya seperti ini. Nah, kebayang nggak kenapa bentuk ini dinyatakan sebagai sinusoidal? Jadi kita tahu sinusoidal, tapi kan sebenarnya kan saya juga menjelaskan di materi sebelum-sebelumnya bahwa eksponensial kompleks itu kita punya E pangkat C theta misalkan begitu ya. Nah, bentuk itu kan bisa dirubah dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi ada komponen real, ada komponen imajiner. Nah, sedangkan E pangkat C theta itu bisa dijabarkan dengan identitas Euler, ada cosinus dan sinus. Jadi itu bentuk lainnya seperti itu. Jadi kalau kita punya matematis seperti ini adalah input sinusoidal, harusnya sudah terbayang bahwa persamaan ini adalah berkaitan dengan persamaan sinusoidal. Kenapa dari perkalian itu yang lolos yang biru? Misalkan kita punya lopas seperti ini. Ini kan tadi kalau lopas berarti berkaitan dengan notasi H ya kan. Nah, kalau saya coba gambar ini H omega gitu ya, mungkin saya buat cepat saya tulis pakai W aja, pada ini H omega maksudnya. Sedangkan yang bagian kanan itu berkaitan dengan X ya kan, X omega. Nah sekarang kalau outputnya kan tadi ya omeganya bisa yang ini atau yang frekuensi. Kalau dengan teorema frekuensi teorema konvolusi kita tadi nyatakan ini sebagai X dikali H omega. Nah, kalau misalkan ini harganya 1, ini harganya 1 untuk yang passband, tentang passbandnya. Kalau yang bawah ini harganya 0, maka kalau kita kalikan, sementara di sini kita punya nilai omega cut off-nya misalkan itu sama dengan berapa nih? Misalkan di sini anggap aja 10 ya, misalkan 10. Nah, misalkan. Jadi supaya gambarnya agak lebih masuk akal, saya mungkin kebayang. Nah, 10-nya di sini misalkan. Nah, ininya mungkin saya perpanjang aja supaya kebayang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan secara time invariannya itu time series invariannya itu ini sudah sama secara time-nya. Nah, berarti kalau kita kalikan ini kan kita bisa mendapatkan yang plot yang biru aja. Karena yang bagian merah ini kan dikalikan dengan 0 kan ya. Kalau yang bagian birunya dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 1 ya kan. Kayak gini. Jadi sisanya tinggal yang biru saja di Y omeganya. Kalau kita ingin dapatkan sinyalnya dalam domain time, ini kira-kira gimana caranya? Jadi setelah kita melakukan proses di dalam domain frekuensi, biasanya tindak lanjutnya kita tetap mengharapkan sinyalnya dalam bentuk domain time begitu ya. Maka untuk mendapatkan YT kita perlu melakukan transformasi Fourier atau inverse transformasi Fourier. Kalau tergantung datanya, kalau datanya dalam bentuk discrete kita bisa lakukan inverse discrete Fourier transform begitu ya. Misalkan IDFT dari sinyalnya yang Y
konvolusi dari omeganya. Oke ya. Ya kurang lebih seperti itulah secara sederhananya, atau kalau dalam bentuk diskrit YN misalkan gitu ya. Ininya harusnya kalau IDFT ininya harusnya M, atau mungkin saya pakai gini aja lah, inverse Fourier transform, ininya dari seperti ini ya, kurang lebih seperti itu sederhananya. Jadi ada dua tahap pada bagian filtering kalau kita bekerja di domain frekuensi. Kalau kita bekerja pada domain time, atau hanya ini bukan H omega tapi hanya pada domain time, kita lakukan konvolusi. Itu tadi adalah bagian yang sudah kita bahas terkait dengan teorema konvolusi. Nah, dari sini kita melihat ada bentuk yang mungkin lebih sering ketemu pada saat mendesain filter. Jadi di sini kita punya bentuk pada rentang passband dan stop band. Jadi kita berusaha untuk yang paling ideal itu untuk mendapatkan 1 pada passband, kemudian 0 pada stop band, dan setegak mungkin pada saat transition band. Slope-nya setegak mungkin. Tetapi biasanya yang kita dapatkan adalah kelemahan dan kelebihan. Bisa jadi kita mendapatkan cukup stabil di passband, kemudian yang stop bandnya tidak terlalu baik, atau transitionnya juga tidak terlalu baik, atau sebaliknya di stop bandnya cukup bagus tapi di bagian passbandnya berfluktuasi. Atau kita berharap sangat tegak, nah itu nanti akan menyebabkan passband dan stop bandnya juga akan berfluktuasi cukup besar. Oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.